Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Mereka datang! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Oh yeah. Oh, kesatuan, berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membaramu. Aku ingin jiwa raga ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Amin. Saudara, lagu Glory, Glory Haleluya, itu lagu kalau tentara mau pergi berperang, mereka nyanyi lagu itu. Mereka belum berperang, mereka belum menang, tapi mereka sudah nyanyikan kemenangan. Berapa di antara saudara malam hari ini kita mau nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang sakit malam hari ini engkau sudah sembuh. Kemarin beberapa hari lalu kami pelayanan ke daerah Pangkal Pinang. Ada satu ibu yang sangat sederhana, dia maju ke depan dan kanker payudara sudah sangat besar. Itu ketika hadirat Allah turun.
sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika selesai semua acara, kemudian dikasih kabar bahwa kankernya yang besar. Ketika dia perjalanan pulang ke rumah, pecah, air, nanah, darah semua keluar, dan dinyatakan sembuh sampai hari ini. Yesus kita masih bekerja. Saya rindu saudara kita nyanyikan lagu ini, tapi dengan keyakinan bahwa kita sudah menang. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya dengar sorakan haleluya dari Nginden. Boleh katakan haleluya. Masih kurang kencang pakai band. Haleluya. Masih kurang kencang saudara. Orang yang menang artinya masalah masih di depan, tapi mujizat kita percaya sudah terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat tangan kanan saudara dan depan belakang sampai di mana suara dapat didengar. Penuhi ruangan ini bersama-sama dengan kemenangan bahwa Anda adalah orang dan saya orang berharga. Kita dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat, dan kita adalah orang yang menang. Yang percaya boleh katakan amin. Berhenti tertunduk, lihat kepada Allah yang dahsyat. Pada hitungan yang ketiga, saya rindu seluruh orang di dalam ruangan ini sama-sama kita sorakan haleluya sekeras-kerasnya pakai band. 1, 2, singers boleh bersama-sama dengan saya. 1, 2, pandang ke atas, kita punya Allah yang dahsyat. Boleh dengar suara dari Nginden, halo. Masih bisa lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Glory, glory, hallelujah. Sing it. Glory, glory, yes. Mari lambaikan tangan saudara, lalu alukan dia. Glory. Hari ini kau yang sakit, yakin Anda sudah sembuh. Glory, glory, yes. We give you praise, wonderful Savior. Glory, 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 hallelujah. Cepat saja katakan, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Lalu-lalukan Raja di atas segala raja. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, tinggi-tinggi katakan, glory, glory, hallelujah, glory, glory, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik. Katakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan amin. God bless you. Halo, apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan baik-baik ya. Kita percaya Tuhan itu selalu ada buat kita. Firman Tuhan berkata ketika Yesus memasuki setiap kampung, setiap daerah, ada banyak orang berbondong untuk mengikut dia dan berjumpa dengan dia. Karena firman Allah berkata dimanapun dia pergi, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan menyertai. Dan hari ini saya percaya lewat ibadah, biar izinkan Tuhan menemui setiap kita dan mengalami perjumpaan yang luar biasa dalam hadiratnya. Dalam nama Yesus
Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Boleh katakan bersama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Saya mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan pribadinya, God Himself. Dan saya tahu bahwa ada satu pribadi yang luar biasa, melebihi agama yang saya ikuti, melebihi sesuatu yang saya percayai, bahwa His name is Jesus, nama Yesus, namanya yang berkuasa. Suatu waktu saya dari latar belakang keluarga yang kurang baik, broken home, dan kemudian mengalami terlalu banyak masalah-masalah yang sulit, dan di situ saya ngalamin banyak tekanan yang luar biasa, dan saya hampir tidak bisa mempercayai bahwa saya punya masa depan di dalam Tuhan. Saya berkali-kali berusaha untuk ingin bunuh diri dari semasa kecil, ketika saya bertumbuh dari keluarga yang jika orang tua saya berantem, dan berantem itu bertahun-tahun selama saya dari kecil sampai saya 19 tahun, itu hampir setiap hari saya melihat kejadian yang mungkin menakutkan, mengerikan, dan menyakitkan. Dan saya tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk datang kepada Tuhan atau meminta tolong seperti apa. Sehingga berkali-kali saya berusaha ingin menyelesaikan hidup saya, baik dengan meminum obat maupun ingin menabrakkan diri. Dan masih banyak lagi keputusasaan yang mendatangi hidup saya. Sampai suatu waktu ada seorang teman saya bercerita bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang mengasihi saya tanpa batas, yang menerima saya. Hari itu saya menerima Yesus melebihi agama Kristen yang saya ikuti. Nah, saya tahu ada satu pribadi yang luar biasa yang hadir dalam hidup saya. Sejak hari itu saya berjalan mengikut Dia. Saya tidak minta yang lain, saya hanya ingin mengikuti Yesus, saya katakan. Dan proses demi proses saya lewati, saya mulai berdoa untuk orang tua saya. Firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang percaya, seisi keluarganya diselamatkan. Dan saya tahu itu tidak langsung simsalabim, tapi melalui proses waktu. Dan saya terus berdoa dan saya percaya. Dan suatu waktu mama papa saya mengalami pemulihan yang luar biasa, dan mereka berjalan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan mama saya juga sampai hari ini, papa saya sudah dipanggil pulang, tapi mama saya sampai hari ini menjadi pendoa syafaat yang terus melayani Tuhan, saudara. Dan saya
mengikut Tuhan dan tidak mudah untuk berjalan mengikut Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Dia semua jalan mulus. Tapi Dia berjanji ketika engkau sendiri, Dia menguatkan. Ketika engkau menangis, Dia hapus air mata. Ketika engkau tidak mampu, Dia mampukan. Dia beri bahu yang kuat. Suatu waktu dalam perjalanan saya menikah, saya diberi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak saya sudah dewasa dan mereka melayani Tuhan sampai hari ini. Saya memiliki seorang suami yang dia juga melayani Tuhan, Pastor David Novendus, dan kami mengembalakan jemaat Revival Worship Church. Dan melewati musim demi musim yang sulit, saya selalu melihat selalu ada harapan dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkan. Suatu waktu ketika saya berjalan mengikut Tuhan, saya pernah sakit dan divonis dokter sakit dan mungkin sulit untuk melihat ada harapan-harapan di depan untuk pemulihan. Saya berangkat ke Cina dan ke Singapura dan kondisi tetap memburuk, saudara, sampai saya pulang dan saya mengalami sakit yang kondisi yang terus menurun, drop sekali, dan beberapa tahun itu seperti kulit membungkus tulang. Dan secara manusia mungkin di dalam hati saya keputusasaan pasti pernah datang untuk menyapa saya, rasa ingin menyerah dan masih banyak hal yang lain. Tapi suatu waktu saya mengambil keputusan untuk tetap mempercayai bahwa ada suatu pribadi yang luar biasa. Kita sebagai anak boleh meminta, dan saya meminta kepada Tuhan, kalau Engkau masih memberi kesempatan buat saya hidup, saya tahu kesembuhan pasti saya terima. Tapi kalau memang sudah waktu untuk saya pulang, buat saya sampai di garis akhir, saya tetap mencintai Tuhan dan tidak pernah menyerah dan tetap melayani Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan favor, anugerah, saya diberi kesempatan, diberi pemulihan dan kesembuhan sampai hari ini. Bahkan Tuhan memberi bonus yang lain. Saya punya hobi untuk jahit dan desain, dan nggak kepake karena saya lebih banyak memberi waktu untuk lewat musik dan juga melayani Tuhan. Dan saudara, sampai suatu waktu saya dipulihkan Tuhan memberi bonus yang lain. Ketika saya sembuh, saya pulih, dan itu pun ceritanya ada storynya. Ketika saya dirawat di Singapura dan saya lihat ada perempuan pakai gaun emas, saya masih sakit, masih dalam keadaan yang drop sekali. Dan ketika saya melihat di mimpi itu ada perempuan pakai gaun, ada desainer di sana. Dan saya lihat ruangannya keemasan. Saya pikir, aduh, ini apa saya mau dipanggil Tuhan? Seperti itu kira-kira. Tapi saya pulang ke Jakarta dengan kondisi yang drop sekali. Saya menyelesaikan treatment dan pengobatan dan istirahat. Dan ketika saya ingat saya mengisi waktu yang lain, dokter katakan kalau kamu punya hobi itu juga menolong untuk mengisi waktu luang. Dan saya ingat saya mulai jahit, saya mulai desain kembali di waktu-waktu luang istirahat. Dan ternyata mimpi itu Tuhan menggenapinya. Ketika saya pulih, saya terpilih menjadi salah satu desainer bersama desainer-desainer kenamaan lainnya seperti Ana Avanti dan Sebastian Gunawan, beberapa yang lain yang desainer terkenal di Indonesia yang mereka sudah malang melintang di dunia fashion design as a fashion designer. Dan saya terpilih juga untuk berdiri sebagai fashion designer from Indonesia untuk event dunia Miss World 2013. Dan saya boleh mendesain gaun-gaun adi busana untuk putri-putri dunia dari Brasil, Saint Kitts, Slovenia dan beberapa negara lainnya. Dan gaun yang saya buat boleh masuk 5 terbaik, dan saya tahu itu anugerah Tuhan. Dan saya tahu ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya hanya ingin ada anak bangsa yang boleh bercahaya lewat setiap talenta yang diberikan, dan semuanya itu hanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini saya masih melakukan kegiatan untuk as a fashion designer, tetapi saya juga tetap mengutamakan untuk meninggikan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kesulitan tidak akan membuat kita berhenti di tengah jalan. Ketika Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, maukah engkau sembuh hari itu? Saya berkata, Yesus, kalau engkau mau sembuhkan saya mau sekali. Dan saya ingin memberi seluruh hidup dan pujian hanya bagi Tuhan, bahwa nama di atas segala nama itu tidak pernah berubah. His name is Jesus. Dan lagu-lagu yang saya tulis di album saya ada lagu-lagu yang saya tulis ketika air mata bercucuran dan sulit untuk berhenti. Tapi ternyata Yesus menyapa saya dan memberitahu untuk tidak takut, karena Dia masih menyertai. Itu lebih dari cukup. Bahwa nama di atas segala nama, panggil namanya, dan di situ saya memanggil nama Tuhan. Melewati lembah-lembah yang sulit. Anak-anak saya sakit di saat saya sakit bersamaan, dan divonis dokter juga. Tapi di saat-saat yang paling terendah hidup kami, tidak ada tempat yang lain, kami hanya memanggil nama Yesus. Dan saya tahu ada kekuatan yang luar biasa. Hari ini mari bersama-sama dengan saya kita panggil nama di atas segala nama, yang berkuasa bukan hanya menyelamatkan, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, dan Dia memberikan kekuatan baru buat setiap Anda dan saya. Nama Yesus, nama
Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jikalau hari ini Engkau telah mempertemukan kami dengan kasih dan kuasa Engkau yang ajaib. Pagi ini Tuhan, biarlah Engkau mengimpartasikan dengan ajaib, sehingga kami Tuhan dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu yang selama ini ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku tidak sendirian. Bapa yang mengutusku ada bersamaku. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa jika 2 orang saksi setuju, kesaksian itu benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Di mana Bapamu itu? Kalian tidak mengenalku maupun Bapakku. Jika kalian mengenalku, kalian juga mengenal Bapakku. Semua itu dikatakan Yesus ketika mengajar di rumah Tuhan, di ruangan tempat kotak-kotak uang persembahan. Tidak seorang pun menangkapnya, karena waktunya belum tiba. Aku akan pergi dan kalian akan mencariku. Tapi kalian akan mati dalam dosa. Kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Dia berkata kita tidak bisa datang ke tempat dia pergi. Apakah itu berarti dia akan bunuh diri? Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku. Dan siapakah engkau? Aku sudah mengatakan pada kalian sejak awal. Masih banyak hal tentang kalian yang ingin kukatakan dan kuhakimi. Dia yang mengutusku sungguh dapat dipercaya. Aku mengatakan hanya apa yang kudengar darinya. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus bicara pada mereka tentang Bapa. Jika sudah meninggalkan anak manusia, kalian akan tahu bahwa aku adalah aku. Dan tidak satu hal pun yang kulakukan atas kuasaku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia yang mengutus aku ada bersamaku. Dia tidak meninggalkanku sendirian. Sebab aku selalu menyenangkan hatinya. Banyak orang mendengar perkataan Yesus itu dan percaya padanya. Jika mentaati ajaranku, kalian sungguh pengikutku. Kalian tahu kebenaran, dan kebenaran membebaskan kalian. Kami keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata kalian akan bebas? Aku berkata yang sesungguhnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak punya tempat yang tetap dalam keluarga, sedangkan anak ada di sana selamanya. Jika sang anak membebaskan kalian, maka kalian sungguh bebas. Aku tahu kalian keturunan Abraham, namun tetap ingin membunuhku sebab kalian tidak menerima ajaranku. Apa yang kulihat pada bapakku, itulah yang kukatakan. Tapi kalian melakukan yang diajarkan bapak kalian. Jika kalian memang sungguh anak-anak Abraham, pasti kalian melakukan yang dilakukannya. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang aku dengar dari Allah, tetapi kalian tetap ingin membunuhku. Abraham tidak berbuat begini. Kalian melakukan yang dilakukan bapak kalian. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan kami sungguh anak-anaknya. Jika Allah benar-benar bapak kalian, kalian pasti mengasihiku. Sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku di sini. Aku datang bukan atas kuasaku, tapi Dia mengutus aku. Mengapa kalian tidak mengerti yang kukatakan? Itu karena kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Kalian anak-anak bapak kalian, yaitu iblis. Dan kalian mau mengikuti kehendak bapak kalian. Dari awal iblis itu adalah pembunuh. Dan tidak pernah memihak pada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika ia berdusta itu wajar karena sudah begitu sifatnya. Karena ia pendusta dan asal dari segala dusta. Tapi aku mengatakan kebenaran. Itu sebabnya kalian tidak percaya kepadaku. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Jika perkataanku benar, mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia yang datang dari Allah pasti mendengar perkataan Allah. Tapi kalian tidak datang dari Allah.
Itu sebabnya kalian tidak mau mendengar. Apa kami salah saat mengatakan kau orang Samaria yang kemasukan setan? Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku, tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Aku berkata yang sesungguhnya. Siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin engkau kemasukan setan. Abraham sudah mati, begitu juga para nabi. Tapi engkau berkata siapapun yang mentaati ajaranmu tidak akan mati. Abraham bapak kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benar kan? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian. Tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham bapak kalian sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum 50 tahun, tapi engkau sudah melihat Abraham? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Tetapi Yesus bersembunyi dan meninggalkan rumah Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah kita mendapat sesuatu yang luar biasa, yaitu kata merdeka atau mati. Satu kata yang menarik, tidak ada pilihan lain selain satu yang dipilih, merdeka atau mati. Bapak Saudara sekalian, kalimat merdeka atau mati menjadi suatu bahasa yang ajaib pada saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Yesus Kristus datang ke dunia ini memberikan dua hal, yaitu Dia memerdekakan atas segala kematian kita dan memerdekakan segala penjajahan hidup kita atau belenggu kita. Dari mana saya dapat? Baik, kita akan buka di dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi ini yang saya mau perhatikan kalimatnya adalah, apakah kita saat ini sudah benar-benar merdeka? Kalau benar-benar merdeka, berarti belenggu itu sudah tidak ada. Bapak-Bapak sekalian, kalau lihat teks ini, kalau kita mengatakan benar-benar merdeka, dalam arti siapakah yang memerdekakan kita? Merdekanya itu dari apa? Kenapa kita dijajah oleh Jepang dan Belanda? Karena kita benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita merebut kemerdekaan daripada dua penjajah tersebut. Pagi ini Bapak-Bapak sekalian, kita sudah benar-benar merdeka. Siapa yang membuat kita benar-benar merdeka? Yaitu Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi, saudara sekalian, kalau kita sudah merdeka, sebetulnya merdeka dari hal apa? Jadi Yesus pada saat ini menjawab, kita benar-benar merdeka dari apa? Dari dosa. Kenapa saudara sekalian? Kita lihat dalam Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Atau Roma 6 ayat 22 mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebaik kesudahannya ialah hidup kekal. Manusia perlu dimerdekakan dari dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini yang dilakukan hal yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Pada waktu Yesus bertemu dengan
orang-orang Yahudi atau para imam-imam Yahudi. Mereka mengatakan bahwa dalam Yohanes 8 ayat 33, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bapak Ibu sekalian, di video itu dengan jelas mengatakan bahwa ternyata bangsa Israel itu bukan lupa terhadap sejarahnya. Kenapa? Secara politis mereka memang ketika di Mesir 430 tahun menjadi budak. Selama di Asyur pun 70 tahun. Kemudian Persia pada saat mereka keluar dari Persia, di Yunani pada saat itu sudah dikuasai, pada Yesus pun dikuasai oleh bangsa Romawi. Itu secara politis. Tapi secara sosial juga mereka bukan tidak mengerti bahwa mereka itu adalah bangsa budak. Secara diperbudak, artinya dibelenggu oleh perbudakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham. Artinya, kalau keturunan Abraham, kami itu bukan hamba dosa. Kami itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami adalah kaum pilihan Tuhan. Artinya kami tidak ada dosa. Kami punya Tuhan pun sudah membebaskan. Itu yang dipahami, dan mereka mengatakan kepada Yesus bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau gitu Yesus siapa? Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengerti tentang kuasa dosa, maka kamu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak sekalian, mengapa saya katakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa, artinya menaklukkan kuasa dosa. Karena semua manusia adalah hamba dosa. Kita adalah hamba dosa. Belenggunya adalah, kalau di dalam sejarah Indonesia adalah penjajahan Belanda dengan Jepang, membelenggu atau memperbudak kita. Nah, kita adalah budak dosa. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah kenapa kita harus percaya. Dan kalau kita berkata bahwa kita merdeka dari belenggu apa? Dari belenggu dosa. Karena setiap manusia adalah dosa. Ketika kita para iman, kita punya nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Saat itu pun kita secara rohani itu sudah jatuh dalam dosa. Tapi kenapa pada saat di zaman Adam kok nggak mati-mati secara fisik, tapi secara rohani sudah, waktu itu sudah mati, keterpisahan. Kuasa Tuhan sudah tidak ada. Oleh sebab itu kita pun mewarisi dosa itu. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengatakan, merdeka dari mana? Dari kuasa dosa. Syaratnya apa? Kita mesti percaya kuasa Tuhan itu telah membuat kita lepas, merdeka. Itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Pertanyaannya, kalau kita sudah merdeka, apakah kita sudah merdeka? Kenyataannya kan kita masih belum merdeka. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya lepas daripada belenggu dosa itu? Kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat kita percaya dengan iman, Yesus itu telah mati dan bangkit. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita beriman. Nah, Roh Kuduslah yang mengubah. Kenapa kita menjadi hamba dosa? Pada saat ini kita harus mengenal tentang asal-usulnya dosa. Yaitu pada saat pra-kejatuhan, ada dua kemungkinan manusia. Yaitu mungkin berdosa dan mungkin tidak berdosa. Pada saat kejatuhan Adam dan Hawa, maka ada satu frase yang tidak mungkin kita lepaskan sebagai manusia. Tidak mungkin tidak berdosa. Jadi tidak mungkin tidak berdosa karena ada kuasa dosa. Dosa adalah maut adanya. Nah, pada saat kita terima Kristus, belum tentu lepas dari dosa. Karena mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini mau menebus dosa-dosa kita. Karena saat saudara punya respon percaya kepada Kristus dan mau hidup sebagaimana apa yang Kristus lakukan kepada kita, dan kita pun sebagai murid Tuhan Yesus, maka terjadilah pemuliaan daripada Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan hadir dalam kehidupan kita. Maka statusnya berubah. Tidak mungkin berdosa. Itulah merdeka yang sejati. Itulah kemerdekaan yang saya katakan. Kalau bangsa Indonesia pada saat itu merebut dengan semangat yang luar biasa, merebut kemerdekaan dari penjajahan-penjajahan, dari belenggu-belenggu, dari hal-hal penindasan-penindasan. Hari ini juga sebagai bangsa Indonesia kita harus berdoa
sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kalau Yesus Kristus telah mati di kayu salib, telah menebus dosa kita, dan setiap kehidupan kita dapat dikeluarkan dari belenggu dosa itu. Dengan kita percaya sungguh-sungguh, kita meninggalkan kehidupan lama kita percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, maka kuasa dosa itu dipatahkan. Dan yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Menyelesaikan dengan ajaib, dengan satu tindakan, mati dan bangkit. Yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini memerdekakan dari kuasa maut. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Jadi Bapak Saudara sekalian, penyelesaian di kayu salib pada versi pertama, dia memerdekakan kita dari dosa. Tapi dosa itu tetap menjadi rudal dalam kehidupan kita. Dan saat ini juga kita ada kuasa yang masih belum dipatahkan kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Yaitu apa? Kuasa maut. Mengapa saya katakan demikian? Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah dimerdekakan kamu di dalam Kristus dan dari hukuman dosa dan hukum maut. Pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus, Dia menyelesaikan, bukan hanya dosanya telah dihapus. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka ada 3 hal yang diselesaikan. Yang pertama yaitu mati rohani kita. Yang kedua adalah mati jasmani kita. Yang ketiga adalah mati kekal. Jadi Bapak Saudara sekalian, maut ini yang saya katakan di saat ini adalah hal yang kedua. Kalau hal yang pertama sudah dijawab, Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan dosa, memerdekakan dari dosa. Nah, yang kedua, Yesus dengan sekali tindakan merubah hidup kita dari kuasa maut secara jasmani dan rohani. Bagaimana caranya? Kalau kita percaya tentang kebangkitan dan kematian Yesus Kristus, pada saat Dia naik ke sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu, jikalau mendiami kehidupan kita, dan kita percaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan berdosa lagi. Bagaimana caranya? Yaitu kita percaya Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Sebagaimana lagu tadi, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi Bapak Saudara sekalian, kenapa kita bisa mengalami mujizat? Kenapa kita mengalami hal yang luar biasa? Karena Bapak Saudara sekalian, Yesus telah menyelesaikan di kayu salib melalui kematian jasmani kita. Kenapa? Kematian jasmani kita adalah PR yang kedua, yaitu kenapa Yesus bisa langsung mengerjakannya, yaitu kematian jasmani dan hukum yang kekal. Bagaimana caranya? Pada saat Yesus mati di kayu salib, kita percaya bahwa ada kebangkitan, dan kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah namanya merdeka atau mati. Saat kita merdeka, kita mendapat kemerdekaan yang ajaib melalui dosa kita dihapuskan. Yang kedua, kenapa kita diselesaikan di kayu salib kematian kita? Karena maut itu telah dipatahkan. Kenapa bisa dipatahkan? Pada Yesus, pada saat Yesus, kenapa Dia mau mati di kayu salib dan bangkit? Karena dengan kematiannya mematikan segala kematian. Apakah itu kematian jasmani? Apakah kematian rohani? Yang terakhir, apakah kematian kekal? Jadi maut itu telah dipatahkan. Pada saat ini, yang kita takutkan adalah kuasa maut itu membuat kita mati secara jasmani. Bapak sekalian, manusia berusaha untuk keluar daripada mati jasmani itu. Dengan ditemukannya teknologi kesehatan, manusia berusaha saat ini adalah sudah bisa membuat sel-sel baru sehingga kita bisa, yang sakit bisa sembuh. Tapi ada satu yang belum bisa, yaitu nyawa. Bapak sekalian, saat ini manusia sedang membuat program namanya hibernasi, yaitu program di mana manusia itu akan dibekukan dan kemudian pada saatnya sudah ditemukan sejenis nyawa itu, maka dibuat seperti itu. Program yang dilakukan oleh manusia adalah proyek pesawat ulang-alik hibernasi. Saudara sekalian, hibernasi itu kita sudah tahu bahwa
Saat ini sudah ditemukan dengan kondisi planet yang baru di Mars itu, penyusutan kehidupan kita akan berkurang kalau di Mars. Maka dibuatlah program pesawat oleh Elon Musk, kalau nggak salah. Elon Musk dengan pesawat namanya ulang-alik hibernasi. So sekalian, saudara tahu kalau hibernasi itu kita dari bumi ke Mars itu waktunya mencapai 120 tahun kehidupan kita ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, beberapa referensi mengatakan bahwa kalau saudara mengenal film The Time Tunnel atau waktu itu bisa naik turun. Nah itu mereka sudah mulai bermain di situ, dan kemudian kalau bisa yang 120 tahun ukuran manusia bisa dipercepat. Ya, saat ini dibuatlah pesawat hibernasi, yaitu proyek namanya Methuselah Foundation yang kalau tidak salah didahului oleh para kaum mereka yang ada di Amerika Serikat, yaitu bos Google, bos Elon Musk, dan beberapa mereka itu sudah memulai proyek begitu. Tapi pertanyaannya proyeknya itu selesai kapan? Kita nggak tahu, dan yang jelas Bapak Ibu proyek ini memang membuat perubahan yang luar biasa. Karena dengan jelas pengobatan pun sudah mulai jelas dengan cloning, dan kalau bisa yang saya lihat di YouTube juga itu melalui program biologi sel, maka sel-sel itu bisa diperbaharui. Nah, sekalian konsepnya tentang mati dan maut itu adalah dari sel. Sel lah yang menentukan apakah orang itu bisa lama hidup atau tidak. Tapi masalah mautnya itu masih tanda tanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya mau kemukakan Yesus datang ke dunia ini. Dia mematahkan kuasa maut. Kematiannya mematikan segala kematian. Saat ini dua hal yang menarik. Dia membebaskan dosa kita. Dia memerdekakan juga segala kuasa maut. Dengan cara apa? Pengertian yang menarik pada saat ini adalah, sudah pernah dengar kalau racun itu dengan racun. Dalam pengobatan Cina, racun dengan racun. Jadi kuasa maut itu jawabannya adalah dengan maut. Kenapa Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit? Artinya kuasa maut telah dipatahkan. Saudara ingin mendapat hal yang luar biasa, percayalah kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah pemberitaan dari gereja. Pemberitaan gereja bukan di luar daripada itu. Pemberitaannya dengan jelas hari ini bahwa kalau saudara sekalian percaya kepada Tuhan, maka kuasa maut telah dipatahkan, dan percaya bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Apa yang kita mesti lakukan pasca dari itu adalah mengikut Yesus, keputusan kita. Biarlah teknologi berjalan dengan baik, tapi pada saat ini Yesus tetap menjadi jawaban hidup kita. Biarlah kita percaya bahwa tema ini mengatakan merdeka atau mati. Pilih mana? Merdeka atau mati? Amin berfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau sangat ajaib memberkati kehidupan kami, memberikan pengertian. Apapun yang dilakukan manusia, tapi saat ini manusia belum bisa menentukan bahwa kuasa maut tetap di tangan kuasa Engkau. Dan hari ini juga kami percaya telah maut itu telah dipatahkan. Kami dimerdekakan, kami mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan berencana dengan ajaib di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memuja bulan
Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dari hari ini kita mengatakan merdeka atau mati. Percayalah Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.